Berikut kerajaan besar di Afrika kuno selain Mesir. Halo sahabat Daily, selamat datang di channel Daily Story. Kali ini Mimin akan membahas kerajaan-kerajaan yang ada di Afrika kuno. Semoga sahabat Daily suka videonya. Sebelum kita lanjut ke videonya, Mimin ingatkan lagi untuk subscribe, like, komen dan share kepada sahabat Daily yang baru menemukan channel ini. Ketika sahabat mendengar kata kerajaan kuno, sahabat mungkin berpikir tentang Mesir di Afrika Utara. Peradaban Mesir kuno tidak hanya berkembang di salah satu benua terbesar saja, namun, dari sudut pandang barat, penemuan-penemuan dari kerajaan selain Mesir seringkali diabaikan. Kerajaan Mali. Tahukah sahabat Daily, Kekaisaran Mali menguasai sebagian besar Afrika Barat sejak tahun 1235, ketika sebuah konfederasi kerajaan menggulingkan Kekaisaran Sosso di wilayah tersebut. Puncaknya pada abad ke-14, mereka menguasai lebih dari 400 kota di banyak negara modern, termasuk Senegal, Gambia, Guinea, dan wilayah lainnya. Meskipun ukurannya besar, kehadirannya yang kuat telah diabaikan dalam buku-buku sejarah, sehingga membuat kecewa para penggemar sejarah. Kekaisaran Mali diperkirakan diperintah sebagai konfederasi wilayah, dengan beberapa wilayah secara de facto merdeka dan wilayah lainnya diperintah oleh gubernur yang ditunjuk. Kekaisaran Mali menguasai pasokan emas di wilayah tersebut, dan penguasanya Mansa Musa dianggap sebagai orang terkaya di dunia. Namun, setelah abad ke-15, kekaisaran tersebut menghilang karena kendalinya atas perdagangan emas melemah. Kerajaan Aksum. Meskipun tidak banyak yang tahu saat ini, Kerajaan Aksum adalah salah satu kerajaan paling kuat di dunia kuno, terletak di Laut Merah di wilayah utara Ethiopia, Eritrea, dan Yaman. Kerajaan Aksum diyakini sudah ada sejak abad pertama sebelum Masehi, sampai abad ke-9 sebelum Masehi. Kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan gading, emas, rempah-rempah, dan tekstil, yang diperdagangkan dengan Kekaisaran Romawi. Selain itu, Kerajaan Aksum berhasil mengembangkan sistem penulisannya sendiri dan menjadi kerajaan pertama di Afrika yang menganut agama Kristen pada abad ke-4, meskipun alasan pastinya tidak sepenuhnya jelas. Setelah Khalifah Arab menguasai Laut Merah pada abad ke-7, pengaruh Aksum menurun, namun tradisi Kristennya tetap bertahan. Kerajaan Kus. Kerajaan Kus terletak di wilayah Nubia di sekitar Sungai Nil, di wilayah yang sekarang menjadi Sudan Utara dan Mesir Selatan. Kus awalnya berada di bawah kekuasaan Mesir, namun kemudian memperoleh kendali Mesir sekitar tahun 1070 sebelum Masehi. Kemandiriannya, mereka memerintah Mesir sebagai dinasti ke-25 dari sekitar tahun 712 hingga 664 sebelum Masehi, sebelum ditaklukkan oleh Asyur. Kerajaan ini, seperti orang Mesir kuno, menyembah dewa Amun, tetapi memiliki bahasa, etnis, dan budaya mereka sendiri, termasuk sistem penulisan mereka sendiri. Sejarah kerajaan ini berawal dari kebudayaan Kerma pada tahun 2500 sebelum Masehi. Ibu kota dipindahkan ke Meru, yang berakhir sekitar tahun 330 M setelah invasi Akumite. Pada abad ke-4, kerajaan Kus mulai mengalami kemunduran seiring dengan semakin gersangnya iklim. Mereka akhirnya digantikan oleh orang-orang Nova di wilayah tersebut, yang berakhir sekitar tahun 330 M setelah invasi oleh suku Aksumites yang bertetangga. Kerajaan Zimbabwe. Kerajaan Zimbabwe didirikan sekitar tahun 1200 oleh suku Shona di Afrika Tengah Selatan pada abad ke-13 dan berdiri hingga sekitar tahun 1600. Kerajaan ini terkenal dengan Zimbabwe Besar, yang merupakan bangunan batu terbesar di Afrika bagian selatan sebelum penjajahan. Kota yang berpenduduk 18.000 jiwa ini menggunakan sistem irigasi yang canggih untuk mengatasi kekurangan air yang parah, dan perdagangannya dengan wilayah lain di Afrika dan Timur Tengah antara lain meliputi emas, tembaga, dan gading. Namun kejayaan Zimbabwe Raya berakhir dengan bangkitnya Kerajaan Mutapa di utara Harare pada abad ke-15. Kerajaan Garamantes. Kerajaan Garamantes berkembang sekitar tahun 400 sebelum Masehi, di wilayah Fezzan di barat daya Libya saat ini. Kerajaan ini mampu bertahan di tengah gurun Sahara dengan berdagang emas, gading, dan budak dari selatan. Selain itu, kerajaan ini juga terkenal dengan militernya yang kuat dengan pasukan terlatih yang dilengkapi dengan kereta, kuda, dan unta, yang digunakan kerajaan Garamantes untuk memperluas wilayahnya dan melindungi jalur perdagangannya. Namun pada abad kedua sebelum Masehi kejayaannya berakhir karena menurunnya muka air tanah pada abad ke-4 SM.
dan keberadaannya semakin berakhir dengan hadirnya Kekaisaran Romawi. Kerajaan Benin. Kerajaan Benin adalah kerajaan kuno yang didirikan di Nigeria Selatan antara abad ke-12 dan ke-19 dan juga dikenal sebagai pusat perdagangan dan pendidikan. Mereka terlibat dalam perdagangan budak untuk menjajah Amerika pada abad ke-17, namun juga dikenal dengan patung perunggu abad ke-15 yang unik. Terbuat dari cincin logam yang diimpor dari Portugal, patung-patung ini seringkali menggambarkan tokoh-tokoh terkenal dengan gaya yang khas. Setelah jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1897, ribuan patung ini dicuri dan diekspor ke seluruh dunia. Daerah tersebut kemudian menjadi bagian dari Nigeria, dan Nigeria menuntut pengembalian patung Benin. Kerajaan Zulu. Berasal dari masyarakat Zulu di Afrika Selatan, kerajaan ini berkembang ketika Saka berkuasa pada akhir abad ke-18 dan masih ada hingga saat ini sebagai bagian dari Afrika Selatan modern. Sebagai pemimpin pada saat itu, Sa memperkenalkan inovasi militer seperti tombak pendek dan taktik tempur baru, dan berhasil mengendalikan suku-suku di wilayah tersebut, termasuk Zulus, dengan memimpin 40.000 prajurit pada puncaknya. Selain itu, pengaruh strategi militer Saka terlihat jelas pada pertempuran tahun 1879 melawan Inggris. Meskipun awalnya sukses, Zulus akhirnya kalah, yang menyebabkan perpecahan, perang saudara, dan penindasan. Pada abad ke-20, mereka mengalami kengerian rasisme dan apartheid, serta terkena kekerasan etnis pada tahun 1980-an dan 1990-an. Namun, pada abad ke-21, Zulu menjadi bagian vital dari Afrika Selatan, menyumbang hampir seperempat dari populasi. Dengan mengetahui kerajaan-kerajaan yang terabaikan, semoga bisa menambah wawasan sahabat Daily. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa di video berikutnya.